Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul Bekal Kekal. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 73 ayatnya yang ke-25, pemazmur berkata, "Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi." Pemazmur hidup di zaman Perjanjian Lama yang belum mengenal Injil seperti kita. Tetapi dari ungkapan yang ditulisnya di ayat ini menunjukkan pemahamannya mengenai hidup kekekalan yang luar biasa, ya. Ketika pemazmur berkata, "Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau?" Artinya hanya Engkau yang bisa menjadi bekal perjalananku di kekekalan. Lalu ketika ia berkata, "Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi," artinya aku harus mempersiapkan bekal itu sejak di bumi. Saudara-saudara, kita tidak mendadak langsung memiliki bekal itu kalau mati. Banyak orang, termasuk orang Kristen di dalamnya, yang berpikir bahwa nanti begitu mati, dia bertemu Tuhan, lalu Tuhan sudah bisa menjadi bekalnya. Ini sesat, ya. Pasti orang-orang seperti itu tidak dikenal oleh Tuhan. Orang yang dikenal oleh Tuhan adalah orang-orang yang sejak di bumi ini mengingini Engkau sebagai satu-satunya kebutuhan. Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi ini. Berarti hanya Engkaulah yang menjadi kebutuhanku, yang menjadi kesukaanku. Saudara-saudara, untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan, hati kita tidak boleh dan memang tidak bisa terikat dengan dosa atau dengan percintaan dunia. Tuhan adalah Allah yang maha murah, itu benar. Tetapi bukan Tuhan yang murahan. Tuhan menghendaki agar kita bisa memiliki Tuhan. Makanya kalau kita benar-benar mau punya keinginan seperti itu, kita tidak boleh menaruh keinginan untuk hal yang lain sehingga kita bisa memiliki Dia, ya. Ketika kita benar-benar tidak memiliki kesenangan apapun, tetapi kesenangan kita hanya Tuhan dan kerajaannya, di situ kita merasa tidak memiliki tempat lain di mana kita merasa nyaman dan tenang selain di dalam hadirat Tuhan. Hal ini juga yang membuat kita tahan berdoa lama, walaupun mungkin banyak yang kita miliki, tetapi kita merasa tidak memiliki apa-apa dan merasa tidak memiliki siapa-siapa, ya. Kita memang punya orang tua, punya anak, punya pasangan hidup, tetapi kalau sudah berurusan dengan Tuhan, kita harus berkata, "Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi." Oleh karenanya Tuhan berkata, kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, bahkan nyawamu sendiri, kamu tidak layak bagiku. Memang kalau sudah berurusan dengan Tuhan, yang lain menjadi tidak berarti. Jadi saudara-saudara, karena cinta kita kepada Tuhan lebih dari cinta kita kepada siapapun dan apapun, ya, sampai kita bisa merasa tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki siapa-siapa, kita baru bisa betah lama di kaki Tuhan. Saudara-saudara, kita bisa mengingini Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan kalau kita benar-benar mengarahkan diri kepadanya. Kalau kita ingin masuk kerajaan surga dan diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, sadari bahwa tidak ada yang bisa kita bawa, apapun dan siapapun selain Tuhan. Untuk itu, ingini dan miliki Tuhan. Maka untuk mengingini dan memilikinya, kita harus bersedia melepaskan segala ikatan, ya. Tetapi pada umumnya seseorang tidak akan bisa berkata begitu di ujung mautnya kalau memang hari demi harinya tidak sungguh-sungguh mengagendakan ini, ya,
mengagendakan selain Engkau. Tidak ada yang kuingini di bumi. Ya, segala yang kita kerjakan dan bisa kita raih selama kita hidup di bumi, kita lakukan dan persembahkan untuk Tuhan. Hidup seperti ini yang dikatakan sebagai berjalan dengan Tuhan, di mana keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa berjalan dengan Dia. Saudara-saudara, Allah itu hidup, Allah itu nyata, Allah itu bisa dijalani. Maka berurusan dengan Tuhan itu bukan seperti masuk ruang museum. Kalau seseorang masuk ruang museum, dia melihat senapan yang pernah dibawa oleh Jenderal Sudirman, maka ia hanya sampai dalam tahap mengagumi dan tidak berbuat yang lain. Tapi kalau kita berurusan dengan Tuhan, kita bertemu dengan pribadi yang hidup, di mana ia berkenan menggoreskan sejarah bersama dengan kita. Kita masih terlibat dalam rencana Allah yang sama, yang belum selesai hari ini. Mengagumkannya, kita adalah bagian dari rencananya tersebut. Allah sebagai pelaku sejarah masih hidup dan tetap hidup selamanya. Ia menghendaki keterlibatan kita di dalam rencananya. Jadi saudara-saudara, jangan merasa gagal walau kita tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa, dan memang nanti tidak membawa apa-apa dan tidak membawa siapa-siapa. Yang kita perlukan hanya Tuhan sebagai bekal memasuki kekekalan. Maka temukan Tuhan, berjalanlah bersama Tuhan. Jangan tenggelam dalam kebahagiaan rumah tangga, karier, hobi, dan segala kesibukan lainnya. Saudara-saudara, menikmati kebahagiaan bersama pasangan hidup dan anak-anak tidak salah, tetapi jangan tenggelam di situ sampai Tuhan tereliminasi atau tersisih. Ya, mereka lupa bahwa yang akan dibawa sebagai bekal itu bukan suami, istri, atau anak, tetapi Tuhan. Ya, sehingga kita bisa lanjut berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kita harus membakar gelora jiwa kita untuk hal ini. Ketika kita berniat demikian, Tuhan memberkati kita dengan pengalaman-pengalaman pahit yang harus kita lalui, yang mematangkan dan memurnikan cinta kita kepada Tuhan. Ingatlah saudara-saudara, bahwa kita bukan seperti hewan yang hari ini hidup, besok mati dan selesai. Kita adalah makhluk kekal yang hari ini hidup. Setelah mati kita menghadap Tuhan. Manusia memerlukan bekal sebelum hari akhirnya tiba. Oleh karenanya pemazmur mengajarkan kepada kita bekal kekal ini. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.